Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jadi istri terbaik dalam menyikapi perselisihan dan kegaduhan yang sering terjadi dalam rumah tangga? Sabar, sabar pertama. Kalau kita lihat sesuatu mungkar, kemudian yang kedua luruskan dengan cara yang baik. Misal suami belum sholat, maaf ya saya mau tanya, bukankah kita muslim? Ya, tapi kok saya lihat masih belum sholat. Sholat kan itu wajib dalam Islam. Apa yang bisa saya bantu nih? Insya Allah kalau anda gunakan kasih sayang bisa, kelembutan bisa. Karena kata Nabi SAW, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Gak ada sesuatu yang diliputi ya padanya ya, kelembutan dibungkus dengan kelembutan kecuali akan menghiasi. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan sesuatu yang diangkat darinya kelembutan kecuali pasti akan merusaknya. Sudah begitu. Gitu. Maka sabar dulu, karena anda adaptasi sekarang. Masa ta'aruf dalam rumah tangga teman-teman sekalian, ini sering saya ingatkan. Yang sebenarnya adalah justru setelah akad nikah sampai anda meninggal. Ini masa ta'arufnya ini. Disinilah ta'aruf yang sebenarnya. Disinilah anda kenal karakter-karakter pasangan anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, anda coba kalau benar memaafkan. Kalau salah, minta maaf. Dan jangan ngotot. Karena biasa yang membuat jengkel memang itu ngotot dengan kesalahan. Termasuk juga di sini selanjutnya jangan mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Usia normal tidak suka dengan itu. Kenapa diulangi lagi, diulangi lagi. Lama-lama orang jengkel gitu kan. Jadi coba lihat, kalau anda benar maafkan, kalau anda salah, anda minta maaf. Dan ingat, jangan ulang-ulangi kesalahan. Selanjutnya yang tidak kalah penting, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya saja. Semua orang. Apalagi orang yang gagal rumah tangga. Sedikit ada masalah cerita sama temannya yang janda, cerita sama temannya yang duda, cerita sama temannya yang belum menikah, atau cerita sama temannya yang bukan ahli agama. Jadi kacau semuanya. Anda cuma boleh konsultasi sama ustadz atau ustadzah saja. Nggak ada yang lain. Atau mungkin kalau secara kejiwaan psikiater mungkin. Atau orang yang bijak mungkin lah, orang bijak, orang dewasa yang sudah punya pengalaman 50 tahun berumah tangga, Masya Allah tidak cerai. Itu wajar. Tanya, itu pun bukan curhat ya, tapi konsultasi. Ada terjadi begini, bagaimana salahnya. Karena banyak rumah tangga justru tambah rusak dengan terlibatnya orang ketiga. Ini parah sekali. Apalagi orang ketiga itu dasarnya tidak paham agama. Makin dikacauin sama dia. Apalagi kalau ada hubungan kekerabatan, makin dia bela kerabatnya walaupun salah. Ini tambah memanaskan. Jadi api yang panas tadi bukannya diredam dengan air, malah disiram bensin gitu kan. Ya itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, jangan ya, sampai anda cepat mengucapkan kata cerai, baik anda sebagai suami ataupun anda sebagai istri minta cerai. Kecuali darurat sekali. Itu perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda akan ucapkan itu kalau memang anda lihat sudah tidak ada lagi jalan. Misal, pasangan sudah bolak-balik dinasehatin, bolak-balik diingatkan, masih terulang hal yang sama. Itu terus permasalahan. Saya pernah bertanya sama seseorang yang bercerai. Kenapa bercerai? Padahal setelah cerai mereka masih seperti akrab gitu kan. Bahkan menjadi yang laki-laki jadi panitia pengajian, yang perempuan jadi panitia pengajian. Tapi mereka ini mantan suami istri. Sampai saya lihat, Masya Allah ini dua-dua baik sekali, dan saya tahu suami istri. Saya coba mau menengahi pada saat itu. Pada saat saya mau tengahi, maka salah satunya bicara sama saya. Tolong Ustaz, tidak usah gitu. Kenapa? Bisa saya tahu, mungkin saya bisa bantu. Bilang percuma Ustaz, kalau mau diperbaiki pun sudah, saya sudah coba memberikan gini. Kalau Ustaz mau dengar, saya cerita. Maka saya bilang baik, saya dengar. Ceritalah dia. Oh ternyata memang masalahnya berat. Jadi pasangannya ini bolak-balik main judi, bolak-balik menipu, bolak-balik gitu-gitu terus. Dan sudah dikasih kesempatan, bahkan uang pasangannya dipakai. Dan rumah tangga ini udah nggak tahu yang mana jujur, yang mana bohong, karena kebohongan sebenarnya. Nah, ini jadi masalah. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ada satu nasihat dari seorang salafus saleh yang nasihati anaknya pada saat baru menikah. Dia bilang begini,
wahai anak, kau akan pindah ke rumah suamimu, orang asing yang kau tidak kenal sebelumnya. Maka jadikan dirimu sebagai pelayannya, maka dia akan juga menjadikan dirinya sebagai pelayan. Berikan yang terbaik dari dirimu, kau akan temukan yang terbaik dari dirinya. Jangan pernah kau korek-korek kesalahannya. Jangan kau pernah perbesar-besar permasalahan. Maka kau akan hidup bahagia bersamanya. Nasihat ringkas, sederhana, tapi padat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersikap kepada orang yang susah ditagih utang? Apa harus dipaksa atau dibiarkan saja? Tagih saja. Anda punya hak untuk menagih. Apakah boleh dipaksa? Tanda kutip dulu di sini. Paksanya seperti apa dulu? Kalau paksa di sini masih sesuai dengan koridor, dalam arti kata memang Anda laporkan misalnya gitu kan, kemudian Anda buat supaya ada tekanan-tekanan dari pihak pemerintah misalnya, maka itu masih boleh saja. Atau Anda datang ke rumahnya, Anda minta, mana jaminannya supaya saya tenang, saya akan bayar utang saya nanti bulan depan, baik, mana jaminannya, berikan kepada saya jaminan. Saya tidak tenang karena ini sudah lewat waktunya. Itu Anda punya hak. Tapi kalau Anda datang gebukin orang segala macam, jangan. Siapa yang mengutangkan orang, siapa yang mengutangkan orang, kemudian atau ya mengutangkan orang, atau dia memberikan tenggang waktu, misalnya belum bisa bayar sekarang diberikan tenggang waktu, atau siapa yang mengutangkan orang lain, maka tentu saja dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang sudah dia keluarkan itu, seperti apa yang dia keluarkan itu. Ya, misalnya dia keluarkan 10 juta utang, maka seperti dia mendapatkan pahala utang itu, mendapatkan pahala utang. Jadi 1 juta setiap hari lah, seperti dia sedekah itu. Dan kalau seandainya dia melewati batas tempo misalnya 1 juta 1 bulan misalnya, nah bulan kedua dia seperti mendapatkan sedekah 2 kali lipatnya, seperti 2 juta sehari dia bersedekah. Seperti itulah ya. Setelah saya nonton setelah sahabat, saya pernah mimpi melihat Rasulullah sedang ceramah dan di sebelah beliau Abu Bakar. Jamaah di situ bilang jika itu Abu Bakar. Lalu Rasulullah menyapa saya, apa mimpi tersebut dari syaitan? Saya, kalau Anda ceritakan apakah itu dari syaitan, kita harus kembali dulu ke hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka itu adalah aku. Syaitan tidak akan menjelma jadi aku. Nah, untuk membuktikan hadis ini adalah Anda harus pertemukan apakah memang yang Anda lihat dalam mimpi itu seperti Rasulullah SAW yang benar. Jadi rambut beliau hitam, berombak, kadang-kadang sampai kuping, kadang-kadang sampai pundak. Yang kedua, kulit beliau putih sekali, saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Alisnya seperti busur panah, lebar, bola matanya besar, bulu matanya lebat, hidungnya mancung, bibirnya, pipi dan dahi itu ya sangat selaras dengan wajah yang tidak bulat dan tidak oval, seperti itu. Janggut beliau lebat sekali sampai disilakan dengan kathif sampai ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tubuh beliau lebar, ya, dadanya bidang, pundaknya lebar, tubuhnya kekar sallallahu alaihi wasallam, dan juga di bagian anggota tubuh tangan, di betis segala macam dipenuhi dengan bulu yang lebat. Apakah seperti itu yang Anda lihat? Kalau seperti itu orang yang sangat tampan dan ciri-ciri kayak tadi, maka dia adalah Rasulullah SAW. Tapi kapan Anda mimpi Rasulullah ternyata kulitnya hitam, rambutnya keriting misalnya, dan seterusnya, orangnya pendek, ini semua bertolak belakang dengan ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Ustaz, bagaimana caranya mendoakan orang yang sudah meninggal? Wah, silakan, ucapkan. Yang paling dibutuhkan bagi orang yang meninggal setelah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW. Angkat tangan ke langit. Ya Allah, ayahku sudah meninggal dunia. Engkau telah menitipkan umur padanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun misalnya. Aku tidak tahu amalan apa saja yang ayahku sudah lakukan, dan aku tidak tahu amalan apapun yang engkau telah terima dan belum kau terima. Maka aku sebagai anaknya, engkau syariatkan untuk mengucapkan doa untuk orang tuaku. Maka ya Allah, kalau ada kesalahan dari ayahku atau ibuku atau kedua orang tua, misalnya kalau mereka berdua sudah meninggal ya,
maka maafkanlah. Karena engkau sangat suka dengan memaafkan. Kalau seandainya engkau melihat, ya, ada amal mereka yang kurang ikhlas, kurang memenuhi syarat, ya, kurang ini dan itu misalnya, maka sempurnakanlah pahala mereka. Kalau ada amal mereka yang sudah sempurna, maka lipat gandakanlah pahalanya. Ya Allah, terangilah kuburan mereka. Satukanlah aku bersama mereka di surga Firdaus. Doa. Kan doa. Panjatkan yang terbaik untuk dia. Apa yang anda inginkan buat diri anda, inginkanlah juga untuk diri dia. Seperti itu kurang lebih. Ya. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui.